Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Celida Nurmarisma. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan kerja praktik saya dengan judul Implementasi Pemasaran terhadap Departemen Marketing pada Hotel Novotel Karawang. Yang pertama, di sini ada latar belakang yang telah saya buat. Ialah hotel merupakan salah satu bisnis yang bergerak dalam menjualkan produk dengan memberikan pelayanan berupa jasa. Yang dapat dilakukan konsumen terhadap hotel adalah memesan fasilitas yang disediakan. Hotel umumnya tidak hanya menyediakan kamar saja, tetapi berbagai fasilitas lain yang menunjang aktivitas rapat atau pertemuan dengan melakukan penyewaan. Aktivitas promosi umumnya dilakukan oleh tenaga marketing perusahaan. Marketing sebagai departemen yang bertanggung jawab terhadap pencairan konsumen harus mencari pelanggan atau konsumen baru sebanyak mungkin untuk menunjang aktivitas perusahaan agar kegiatan transaksi semakin tinggi. Hotel Novotel Karawang adalah salah satu hotel yang berdiri di kawasan Karawang, tepatnya pada Jalan Interchange, Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat dengan kode 41361. Hotel ini berfokus untuk menyediakan fasilitas seperti room package, meeting rooms, outside catering package. Tentunya penyediaan fasilitas ini perlu dicapai oleh administrasi sales untuk memenuhi penjualan yang disediakan agar konsumen mau mendatangi dan membeli atau menyewa fasilitas hotel yang tersedia. Selanjutnya, di sini ada sejarah Novotel serta logo Novotel Karawang. Novotel Karawang merupakan anak perusahaan dari Accor Group yang berfokus jaringan hotel internasional asal Prancis yang telah mengoperasikan ratusan ribu kamar di 100 negara di dunia. Accor Group didirikan oleh dua orang yang bersahabat, yakni Paul de Breuil dan Richard Pellison. Kemudian mendirikan hotel pertamanya pada tahun 1967 dengan merek Novotel. Dan di sini ada profil perusahaan Novotel Karawang. Yang pertama di sini ada nama perusahaan, ialah Novotel Karawang, tanggal berdiri tahun 2018, dengan alamat Jalan Interchange, Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat dengan kode pos 41361. Dengan jenis perusahaan ialah hotel, serta produknya ialah room package, meeting rooms, outside catering. Serta di sini tertera dengan email hb3z6@accor.com. Dan di sini ada pengertian manajemen serta fungsi manajemen. Menurut Avandi tahun 2018, manajemen adalah proses kerjasama antar karyawan untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, personalia, pengarahan, kepemimpinan, dan pengawasan. Proses tersebut dapat menentukan pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditentukan dengan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya untuk mencapai hasil lebih yang efisien dan efektif. Serta di sini tertera fungsi manajemen. Menurut Amirullah tahun 2015, fungsi manajemen pada umumnya dibagi menjadi 4 fungsi, yaitu fungsi perencanaan seperti yang tadi, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan mengenai pemasaran. Menurut Hasan, tahun 2013, pemasaran adalah proses mengidentifikasi, menciptakan, dan mengkomunikasikan nilai, serta memelihara hubungan yang memuaskan pelanggan untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan. Kotler dan Armstrong tahun 2012 menjelaskan 4 komponen dalam bauran pemasaran barang, yakni yang pertama di sini ada produk, adalah suatu barang, jasa, atau gagasan yang dirancang dan ditawarkan perusahaan untuk kebutuhan konsumen. Dan yang kedua, di sini ada price atau harga, adalah jumlah uang yang harus dibayar pelanggan untuk mendapatkan produk. Dan yang ketiga, di sini ada place atau tempat, termasuk juga distribusi, adalah penempatan suatu produk agar tersedia bagi target konsumen sejenis aktivitas yang berkaitan dengan bagaimana menyampaikan produk dari produsen ke konsumen. Yang terakhir di sini ada promotion atau promosi, adalah aktivitas mengkomunikasikan dan menyampaikan informasi mengenai produk kepada konsumen dan membujuk target konsumen untuk membeli produk. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai sales promotion.
Menurut Navrika tahun 2018, sales promotion telah menjadi alat pemasaran yang efektif yang membantu organisasi untuk menjadi lebih kuat dalam lingkungan kompetitif global. Sales promotion adalah program promosi retail dalam rangka mendorong terjadinya penjualan atau untuk meningkatkan penjualan sebagai cara untuk mempertahankan minat konsumen untuk tetap membeli produk yang ditawarkan. Selanjutnya, di sini ada tujuan serta metode saya selama kerja praktik yang dilakukan. Yang pertama di sini ada tujuan, membangun mahasiswa untuk siap dalam menghadapi permasalahan dan tantangan dunia usaha atau kerja, serta memiliki kemampuan dalam menganalisis permasalahan di lingkup teknologi. Tujuan yang kedua, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan disiplin ilmu di lingkungan kerja sebenarnya sehingga mampu memberikan umpan balik berupa perkembangan keilmuan di dalamnya. Dan yang ketiga, tujuannya untuk mendapat data-data yang dapat diangkat menjadi permasalahan dan memberikan masukan sebagai alternatif dalam penyelesaian masalah tersebut kemudian disusun dalam bentuk laporan kerja praktik. Serta di sini ada metode yang digunakan dalam pelaksanaan kerja praktik lapangan saya ialah dengan metode partisipasif di mana penulis ikut berpartisipasi bekerja di Novotel Karawang. Pengambilan data dilakukan melalui observasi dan wawancara, dan data diperoleh berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden, data sekunder diperoleh langsung dari instansi terkait. Selanjutnya, di sini mengenai tugas-tugas yang dilakukan selama melaksanakan kerja praktik. Adapun tugas-tugas yang dilakukan selama melaksanakan kerja praktik yang dilaksanakan selama 6 bulan, mulai hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan Jumat 1 Juli 2022 dengan pelaksanaan kerja dari hari Senin sampai Jumat. Dan di sini tertera uraian pelaksanaan selama kerja praktek. Tugas utama saya sebagai admin sales selama melakukan kerja praktek di Novotel Karawang. Yang pertama, ada membuat BEO atau Bangket Event Order. Ialah lembaran yang berisi tentang informasi menyangkut acara yang akan dilaksanakan digunakan setiap hari sebagai bahan acuan untuk menyiapkan acara. Yang kedua, membuat confirmation letter atau surat konfirmasi. Dokumen yang berisi untuk memberi konfirmasi seperti pemesanan hotel, jadwal rapat maupun pertemuan. Selanjutnya, di sini ada membuat kontrak rate. Ialah dokumen yang berisikan tipe harga kamar yang diberikan pihak hotel ke travel agent berdasarkan term and condition. Serta di sini saya mengupdate availability meeting room. Ialah laporan yang memberikan informasi tentang kamar dan jadwal meeting room yang berisikan hari dan tanggal. Dan yang terakhir, di sini ada telemarketing. Tugas saya saat melakukan telemarketing, yaitu melakukan komunikasi dengan pelanggan, serta menawarkan produk hotel. Selanjutnya, di sini ada tugas pendukung. Selama saya melaksanakan kerja praktek, saya membantu mengeprint data-data yang diperlukan sales manager untuk morning briefing bersama GM, dan ada beberapa data dari konsumen berupa KTP, invoice, dan SK Novotel, serta turut membantu MOD project yang dilaksanakan oleh seluruh karyawan Novotel Karawang. Selanjutnya, di sini mengenai permasalahan. Permasalahan yang muncul saat pelaksanaan kerja praktek pada Hotel Novotel Karawang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya tenaga kerja sehingga pekerjaan sangat menumpuk pada posisi yang kurang sesuai. Yang kedua, di sini ada tenaga kerja pada bagian pelayanan hotel mengalami beberapa kendala seperti kebersihan kamar dan ketetapan waktu pembersihan kamar selalu menjadi komplain umum oleh customer yang berkunjung dalam membuat penilaian menurun. Dan yang terakhir, sifat atasan yang terlalu senioritas membuat kurang nyaman para karyawan. Dan selanjutnya, di sini saya akan memaparkan mengenai solusinya. Adapun solusi yang dapat diberikan oleh penulis pada permasalahan di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, memaksimalkan tenaga kerja dengan merekrut tambahan karyawan baru untuk diposisikan pada posisi yang seharusnya. Yang kedua, melakukan training kembali dan pengawasan kepada pelayanan kamar, serta pemberian sanksi apabila terjadi keterlambatan agar keluhan konsumen terhadap pelayanan kamar tidak terjadi lagi. Dan yang terakhir, perlu dilakukan rapat membahas kinerja atasan yang terlalu senioritas bersama-sama kepada HR atau manajer. Dan di sini tertera beberapa gambar
lampiran gambar atau foto kegiatan selama saya melakukan kerja praktik di Novotel Karawang. Dan di sini tertera beberapa gambar di saat saya sedang mengerjakan beberapa dokumen, serta ada satu gambar di mana saya ditempatkan di ruangan sales bersama manajer serta sales eksekutif. Dan di sini terdapat satu gambar mengenai sertifikat yang telah diberikan oleh Novotel Karawang selama saya melakukan kerja praktik selama 6 bulan. Demikian pemaparan mengenai laporan kerja praktek yang telah saya presentasikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.